washabihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman di dalam Islam serta nikmat kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani. Oleh sebab itu tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi alai rabbi ummatuka jiban, kata Allah. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan, kata Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dan muslimat. Diwajibkan bagi muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita bahagia di dunia wal akhirah. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu kita menerapkan apa yang kita tahu sehingga amal ibadah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu pun harus bersungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat apa? Mendapat kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan dunia dan di akhirat. Unjur maqala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Syukran kasiran kepada Ustaz Mubarak yang telah berada di tengah-tengah kami untuk berbagi, memberikan tausiah ataupun berbagi ilmunya kepada kita semua. Bab akhlak kepada Ustadz, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita semua. Kitalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyaknya pilihan yang bisa kita ambil di malam hari ini. Kita bisa duduk bersama keluarga nonton TV sambil main HP, atau bisa kita memilih untuk berjalan-jalan dengan keluarga kita di weekend kali ini. Tetapi Allah gerakkan hati kita untuk bersama-sama duduk di taman-taman surga. Duduk di sebuah majelis yang paling Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk di sebuah majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni majlis ilmu. Maka ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji satu tema yang berkaitan dengan akhlak.
Bab akhlak menjadi satu hal penting yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan Syekh Albani menjelaskan bahwa bab akhlak itu menjadi salah satu bab terpenting yang harus kita pelajari setelah bab tauhid. Setelah kita belajar tauhid, salah satu bab terpenting yang harus kita pelajari adalah bab yang berkaitan dengan akhlak. Karenanya malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas satu hal yang berkaitan dengan akhlak. Sebagai pengingat bagi kita semua, kenapa kemudian kita harus belajar tentang akhlak. Pertama, salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini, salah satu tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Alasan kedua kenapa kemudian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kita harus belajar akhlak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak itu sebagai tolak ukur kualitas keimanan seseorang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak itu sebagai tolak ukur kualitas keimanan seseorang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah dia yang paling bagus akhlaknya. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus belajar tentang akhlak? Karena akhlak adalah satu hal yang nanti di akhirat akan menjadi pemberat timbangan kita. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma syai'un athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu, kata Nabi, yang lebih berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Maka pada malam hari ini sekali lagi insyaallah kita akan membahas hal yang berkaitan dengan akhlak. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi satu tambahan ilmu bagi kita untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf sebelum saya lanjut, karena sudah cukup lama barangkali saya tidak hadir di masjid ini untuk kajian seperti ini. Saya tambahkan 2 Ustaz hadiahnya, tapi 1 akan saya berikan di awal. Karena saya rutin membahas materi tentang akhlak, suatu ketika saya memberikan satu doa permohonan kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik. Kalau masih ada yang hafal, saya kasih Al-Quran saku ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Ya, monggo Pak. Masya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk dibaguskan akhlaknya, dan tidak ada yang bisa membaguskan akhlak itu kecuali Engkau. Silakan Pak. Masya Allah. Suyatman. Pak Suyatman Dari Batu Puru. Batu Puru. Kebetulan kemarin Ustaz, beliau mendaftarkan, sudah ikut tes di Darul Arkom, calon wali santri berarti. Masya Allah.
Ya, insya Allah masih hafal karena sering diamalkan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, ketika kita mendapatkan satu tambahan ilmu, agar ilmu itu terus melekat di dalam hati dan diri kita, salah satu jangan mengamalkan. Insya Allah akan senantiasa melekat di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi bagian terpenting. Menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita yang sudah berkeluarga. Wabil khusus lagi kemudian bagi kita orang-orang yang sudah memiliki atau dikaruniai seorang anak. Ada tanggung jawab pendidikan akhlak yang begitu besar. Ada tanggung jawab pendidikan akhlak yang begitu besar yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita di dalam memberikan pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita. Bahkan hal ini secara khusus disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya. Saya bawakan 3 hadis tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan akhlak dan adab yang baik. Atau berikanlah pendidikan adab terhadap mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, "Allimu auladakumul khaira wa addibuhum." Ajarkanlah kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, kata beliau, "Ma nahala walidun waladan min nuhlin afdala min adabin hasan." Tidak ada suatu pemberian orang tua terhadap seorang anak yang lebih berharga di mata Allah selain dari pemberian adab dan akhlak yang baik. Artinya pendidikan akhlak di dalam keluarga itu menjadi sesuatu hal yang begitu penting, yang Allah dan Rasulnya bebankan tanggung jawab itu kepada setiap orang tua. Maka hari ini, malam hari ini juga mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua. Apa yang akan kami sampaikan di malam hari ini, beberapa bulan yang lalu sudah pernah kami singgung di dalam khutbah Jumat yang singkat. Insya Allah malam hari ini akan kita bahas secara lebih lengkap dan panjang. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan keilmuan bagi kita semua tentang hal-hal yang menjadi utama untuk kita berikan kepada anak-anak kita, yang ketika hal ini dilakukan oleh mereka, yang ketika hal ini kemudian kita waspadai terhadap anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Di dalam bukunya Pedoman Pendidikan Anak yang dikarang oleh Dr. Haji Abdullah Nasihul Ikhwan, dijelaskan bahwa setidaknya ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai hal ini terjadi kepada anak-anak kita. Karena ketika kita melakukan pembiaran terhadap 4 hal berikut ini, niscaya hal itu akan terus dilakukannya sehingga dia dewasa. Dan ini akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi kita sebagai orang tua dan tentu juga terhadap anak-anak kita.
Apa saja yang dijelaskan oleh Dr. Abdullah di dalam bukunya? Kata beliau, yang harus diwaspadai bagi kita orang tua terhadap pendidikan akhlak itu adalah, bagi kita orang tua harus mewaspadai kebiasaan berbohong terhadap seorang anak. Artinya kita harus mewaspadai anak-anak yang memiliki kebiasaan berbohong. Berbohong menjadi satu hal yang begitu ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita hindari dalam kehidupan kita. Di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan jauhilah oleh kalian semua perilaku berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu akan membawa seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap keburukan pasti akan membawa kalian terhadap neraka. Dengan kata lain, bahwa kebohongan itu sesungguhnya akan mengantarkan kita, akan membawa kita kepada pintu neraka. Sementara banyak orang tua yang ketika anaknya mulai memiliki kebiasaan berbohong, ada di antara kita yang kemudian yang mendiamkan. Itu kan bohongnya anak kecil saja, tidak ada masalah, orang mereka belum punya dosa kok. Ada di antara kita yang memiliki pendapat demikian. Padahal sejatinya ketika hal yang demikian kita biarkan, hal itu akan menjadi satu kebiasaan yang terbawa hingga dia dewasa. Kebiasaan berbohong. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mewaspadai hal ini adalah kita harus perhatian terhadap apapun barang-barang yang dimiliki oleh anak kita. Kita harus perhatian terhadap apapun yang dibawa dan dimakan oleh anak kita. Ada di antara kita orang tua yang setiap hari memberikan uang jajan itu nilainya 5.000, Pak. Pokoknya 5.000, cukup tidak cukup itu 5.000. Kok suatu ketika, suatu hari, ternyata kita mendapati anak kita makan es krim yang harganya 7.000. Perlu nggak, Pak, ditanya dari mana asalnya es krim itu? Harus. Orang kita kasih uang 5.000 kok bisa dapat es krim seharga 7.000. Dan ketika kita mendapatkan jawaban, juga jangan kemudian menjadi orang tua itu langsung percaya terhadap seorang anak. Bukan berarti kita suudzon kepada anak kita, tetapi sebagai bentuk tabayyun ada sesuatu yang harus kita cross check, ada sesuatu yang kita gali demi kebaikan anak-anak kita. Saya punya santri, Pak, di pondok itu macam-macam, Pak. Ada yang demi meloloskan sesuatu yang dia inginkan, dia rela berbohong kepada orang tuanya. Ya. Rela berbohong kepada orang tuanya. Sudah pengen pulang, ya. Belum ada jatah pulang, apa yang dilakukan? Ada yang pura-pura sakit biar dijemput sama orang tuanya. Ada yang ngakunya dibully di pondok, nelpon, orang tuanya datang sudah marah-marah.
Karena langsung percaya terhadap anaknya, tidak melakukan tabayun kepada kami pihak pondok dan juga kepada anak-anaknya. Maka hal ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai tumbuh anak-anak kita menjadi orang-orang yang suka berbohong. Nah, termasuk salah satu pendidikan yang harus kita lakukan agar anak-anak kita tidak pandai berbohong. Jangan ajari mereka untuk pandai berbohong. Pernah enggak Pak, kita jadi orang tua itu bohong sama anaknya? Mau berangkat kerja nih Pak, mau berangkat kerja, dilalah itu apa ya? Kebetulan, ya, kebetulan anak kita masih kecil, ya, umur 3-4 tahun. Ketika kita mau kerja, ternyata tidak mau ditinggal. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kamu di rumah dulu ya sama ibu. Nanti pulang kerja, ayah belikan oleh-oleh. Ternyata begitu kita pulang, kita tidak bawa apa-apa. Sekali mungkin anak tidak protes, 2 kali mungkin anak tidak protes, 3 kali, 4 kali, dan selanjutnya anak kita akan mengatakan, lah ayah pasti berbohong. Akan menjadi satu kebahayaan yang begitu luar biasa ketika anak kita mengecap kita sebagai orang tuanya sebagai seorang pembohong, di mana hal itu akan terekam dalam otak dan hatinya bahwa berbohong itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dan ini juga menjadi satu hal yang berbahaya. Padahal apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Man qala li sabiyha, thumma lam yu'tih, fahiya kadbatun." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, ya, barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, kemarilah, ya, kemarilah dan ambillah sesuatu. Tetapi apa kata Nabi? Lalu dia tidak memberinya, maka perbuatan itu adalah sebuah kedustaan. Jadi, jangan dikira ketika kita melakukan terhadap anak kecil yang belum punya dosa, kita tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu anak kita, bukan kita. Kalau kita melakukan kebohongan terhadap anak-anak kita, meskipun mereka masih kecil belum dikenai hukum, ya kita tetap berdosa. Jadi jangan sekali-kali berbohong terhadap anak kita, kecuali pada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Dalam kondisi apa kita boleh berbohong? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan setidaknya ada pada 3 hal. Yang pertama kata Nabi, kita boleh berbohong dalam kondisi peperangan. Ya, dalam berperang itu kita boleh berbohong. Ya, dalam berperang itu kita boleh berbohong. Kita pegang pedang, ya, seolah-olah akan menebas leher, tetapi yang kita tusuk adalah perutnya. Itu sudah berbohong, menipu. Tetapi itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan para ulama kontemporer kemudian mengibaratkan, ya, menganalogikan hal ini, kemudian disamakan dengan kondisi pertandingan atau olahraga. Itu juga boleh kita berbohong. Misal dalam tendangan penalti, ya, dalam tendangan penalti, betapa sering kita melihat seorang kiper itu tertipu oleh orang yang nendang bola. Itu ketipu itu, Pak. Yang nendang itu berbohong.
Ya, seolah-olah akan menendang ke kanan, kemudian dia tendang ke sebelah kiri. Maka kondisi seperti ini juga berbohong atau menipu yang diperbolehkan. Berbohong yang kedua yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika kita berbohong untuk mendamaikan dua saudara, dua orang yang sedang bertikai. Ya. Kita di masjid, kebetulan ada jamaah yang biasanya rutin, kok hari ini tidak ke masjid, 1, 2, 3 hari tidak ke masjid, kemudian kita kehilangan. Kemana Pak Udin misal? Ya. Ternyata lagi nggak setegoran sama Pak Arif misal. Ya, nah, nggak setegoran itu. Nah, kemudian Haji Abdullah, ya, melihat mereka berdua sedang bertikai, tidak setegoran, gitu. Kemudian berbohong. Gitu. Ketemu Pak Udin dapat salam dari Pak Arif. Ketemu Pak Arif dapat salam dari Pak Udin. Nah, dalam kondisi itu ternyata membuat ternyata Pak Arif tidak marah sama saya. Pak Arif berpikir ternyata Pak Udin juga tidak marah sama saya. Akhirnya akur. Nah, kondisi berbohong yang demikian itu adalah kondisi yang diperbolehkan. Berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Dan kondisi yang ketiga di mana kita dibolehkan berbohong, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bohongnya seorang suami untuk mendapatkan ridho seorang istri. Pernah istrinya ngambek, Pak? Ya. Istri itu ngambek ya manusiawi sekali. Ya. Ngambek manusiawi sekali. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi yang ternyata kita lakukan hal itu sesuai dengan syariat Islam, tetapi ternyata istri kita tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan, dalam hal ini Nabi membolehkan kepada kita untuk kita berbohong. Hari Sabtu waktunya gajian. Hari Sabtu waktunya gajian. Kebetulan kita sadar betul, Pak, orang istri kita itu mohon maaf agak pelit. Agak pelit. Ada, Pak, yang istrinya agak pelit? Agak ya. Kebetulan istri kita agak pelit. Kita dapat gaji di hari Sabtu itu 600.000. Dapat 600.000. Ternyata yang kita berikan ke istri kita itu hanya 500.000. Istri tanya dong, loh ya kok cuma 500.000? Nah, karena kita sudah meniatkan, ya, sudah meniatkan untuk memberikan infak kepada Masjid Nurul Islam. Sementara kita tahu bahwa istri kita pasti tidak ridho. Kemarin rencana mau beli magicom baru misal, kok malah diberikan ke masjid, tidak ridho itu istrinya. Ya, dalam kondisi demikian kita dibolehkan untuk berbohong kepada istri kita. Ya. Kita boleh berbohong kepada istri kita. Ini kondisi-kondisi berbohong yang diperbolehkan. Sembari kemudian kita harus memberikan pendidikan-pendidikan terhadap seorang istri agar mereka faham dengan apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa satu hal yang harus kita waspadai di dalam pendidikan anak-anak kita adalah gejala
di mana anak-anak itu mulai suka berbohong. Jangan sampai ini menjadi satu kebiasaan yang menjangkit anak-anak kita. Yang kedua, kata Dr. Abdullah di dalam bukunya, yang harus kita waspadai, hal ini terjadi kepada anak-anak kita adalah gejala suka mencuri. Gejala suka mencuri. Seperti berbohong, mencuri juga menjadi satu hal yang begitu Allah dan Rasulnya benci di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Apa buktinya? Buktinya bahwa Islam memberikan syariat kepada kita semua. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terhadap pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahum. Potonglah tangan-tangan mereka. Para ulama menjelaskan salah satu ciri dosa besar itu adalah ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan langsung ganjaran dari apa yang kita lakukan itu. Menyebutkan balasan dari dosa yang kita lakukan, maka dosa itu adalah dosa besar. Mencuri, balasannya, hukumannya adalah potong tangan. Dan mencuri itu adalah salah satu dosa besar. Yang hal ini juga jangan sampai menjadi kebiasaan yang menjangkiti anak-anak kita. Menjangkiti anak-anak kita. Dan kita harus memberikan pendidikan ini sedini mungkin. Termasuk tadi contoh yang kami berikan. Jangan kemudian ketika tadi seorang anak dapat es krim yang 2.000-nya itu dapat hasil ngambil haknya orang lain. Termasuk yang tidak boleh diremehkan adalah ketika seorang anak mengambil barang-barang milik orang tuanya tanpa seizinnya. Karena itu akan menjadi satu kebiasaan seorang anak mengambil hak orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Ada sebuah kisah di mana dalam sebuah pengadilan ada sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak. Anak yang sudah mulai beranjak besar. Kemudian dalam pengadilan itu ternyata sang hakim memutuskan hukuman untuk anak tersebut dipotong tangannya. Tiba-tiba anak itu protes. Kalau engkau sang hakim akan menghukum saya dengan potong tangan, engkau juga harus menghukum orang tua saya. Sang hakim kebingungan. Kenapa kemudian anak tersebut meminta orang tuanya juga ikut dihukum? Apa katanya? Sebelum kalian memotong tanganku, potonglah dahulu lidah ibuku. Kenapa? Sebab ketika pertama-tama aku mencuri di dalam sejarah hidupku adalah ketika aku mencuri sebutir telur. Mencuri sebutir telur, tetapi kemudian orang tuaku, ibuku membiarkan hal itu, bahkan seolah-olah dia mendukungku. Berawal dari apa, Pak? Sebutir telur. Sebutir telur yang kemudian seolah-olah orang tuanya ridho, ternyata hal itu
menjadi satu hal yang direkam di dalam hati dan di pikirannya, bahwa mengambil itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Maka jangan sampai hal ini terjadi terhadap anak-anak kita. Sekalipun tadi yang diambil adalah uang milik orang tuanya, ajarkan kepada mereka ketika mengambil sesuatu ya harus izin terlebih dahulu. Kan kadang kita jadi orang tua itu agak sembarangan naruh uang, Pak. Mau ganti celana ya sudah naruh uang di meja, tanpa kita perhatian dihitung terlebih dahulu gitu. Ya, ternyata anak kita melihat pengen jajan, ngambil-ngambil saja. Hal ini akan menjadi satu pendidikan yang kurang baik terhadap anak-anak kita. Terhadap bohong dan pencurian, ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai di dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu undang-undang, ya, membuat satu undang-undang yang melarang adanya penipuan di dalam penjualan susu. Ya, di dalam masyarakat Arab itu terbiasa mereka mengkonsumsi susu, dan ada di antara penjual yang biasa melakukan kecurangan. Apa kecurangannya? Mencampur susu murni dengan air. Begitu marah kemudian Umar bin Khattab membuat peraturan bahwa tidak boleh ada orang yang menjual susu dengan cara menipu. Ternyata kemudian ada seorang penjual, seorang ibu yang dia menjual susu karena berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka kemudian dia akan mencoba mencampur susunya dengan air. Dalam kondisi itu ternyata dia memiliki seorang anak yang memiliki kejujuran begitu luar biasa. Dan inilah yang seharusnya dilatih kepada anak-anak kita. Apa kata anaknya? Wahai sang ibu, kenapa engkau mencampur susu ini dengan air? Apa jawab ibunya? Tidak mengapa, karena ya saya yakin Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan melihat apa yang kita lakukan. Apa kata anaknya? Betul bahwa Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin pasti akan melihat apa yang kita lakukan dan akan menghukum apa yang kita lakukan. Begitulah seharusnya pendidikan yang diberikan kepada seorang anak. Latih agar mereka tumbuh menjadi orang yang jujur, tidak pandai berbohong, tidak suka mengambil haknya orang lain. Inilah yang seharusnya sebagai orang tua kita berikan terhadap anak-anak kita. Tambah. Dalam kisah yang lain, ketika Amirul Mukminin bersama Abdullah bin Dinar, ya, melewati sebuah tempat, tiba-tiba, ini kisahnya sudah sangat masyhur barangkali di telinga kita. Ada seorang budak yang menggembalakan kambing begitu banyak. Maka kemudian Umar bin Khattab turun dari kudanya, kemudian ingin membeli seekor domba yang digembalakan oleh budak tadi. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai fulan, bolehkah saya membeli barang seekor domba yang kamu gembalakan? Karena memang jumlahnya sangat banyak. Apa kata sang budak? Sungguh domba-domba ini bukanlah milikku, dan aku tidak akan menjual domba ini tanpa seizin
majikanku. Lalu apa kemudian? Kata Umar bin Khattab, sudahlah engkau jual saja 1 domba, dan engkau tinggal mengatakan kepada tuanmu, kepada majikanmu, bahwa salah satu domba yang kamu gembalakan dimakan oleh serigala. Dan saya yakin, kata Umar bin Khattab, tuanmu tidak akan melihat apa yang kamu lakukan dan tidak akan tahu bahwa salah satu dombanya hilang. Serupa dengan jawaban anak perempuan tadi. Apa kata budak? Sungguh tuanku memang tidak akan tahu kalau aku menjual 1 ekor domba saja kepada engkau. Tetapi saya yakin tuanku pasti akan melihat apa yang aku lakukan. Lihatlah kejujuran orang-orang yang begitu luar biasa. Maka setelah Umar bin Khattab mendapatkan penjelasan yang demikian, mendapat jawaban yang begitu mengagumkan, maka kemudian Umar bin Khattab membawa budak tadi kepada tuannya, dan kemudian budak tersebut dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Inilah satu hal yang senantiasa harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan kejujuran. Jangan biarkan mereka terbiasa untuk melakukan kebohongan, dan jangan biarkan mereka terbiasa untuk mengambil hak-hak orang lain. Yang ketiga yang harus kita waspadai di dalam kehidupan anak-anak kita agar tumbuh menjadi seorang pribadi yang berakhlak mulia adalah kewaspadaan terhadap mereka yang mulai suka mencela dan mencemooh. Tidak kita pungkiri bahwa ada anak-anak kita yang sudah mulai mengatakan sesuatu yang kotor, yang jorok, yang tidak diperkenankan di dalam agama ini. Betapa sering kita mendapati ada anak-anak kita yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kotor. Bahkan tidak jarang kebun binatang itu dibawa. Hal ini menjadi satu hal yang harus juga kita berikan pendidikan terhadap mereka. Bahwa mengatakan sesuatu yang baik-baik saja dari mulutnya, dari lisannya, adalah lebih baik mereka untuk diam daripada kemudian itu yang mereka katakan. Dan sebagai orang tua, sebagai salah satu bentuk pendidikan terhadap anak-anak kita, hindari untuk ribut dengan suami atau istri di hadapan anak-anak kita. Karena anak-anak kita juga secara psikis akan terganggu ketika mereka melihat orang tuanya melakukan pertikaian, berantem dengan suami atau istrinya. Dan pasti anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang tumbuh di dalam didikan suami istri yang sering ribut, pasti akan menjadi seorang anak yang temperamental, yang emosional, yang tidak jarang kemudian anak-anak itu akan melarikan dirinya kepada hal-hal yang dilarang oleh agama ini. Maka ini menjadi satu hal yang juga penting untuk kita lakukan. Biasakan ngomong kepada anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang
bagus. Kalau kita orang Jawa, ajari juga mereka barangkali dengan bahasa-bahasa yang dianjurkan di dalam bahasa Jawa itu. Satu dua kita sampaikan bahasa-bahasa yang bagus untuk kita gunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Ini yang harus kita lakukan. Nah, juga menjadi satu hal yang harus kita waspadai, di mana ada anak-anak yang ketika mereka bermain dengan anak yang lain, mereka mulai mengolok-olok orang tua dari temannya. Dan ternyata hal ini juga menjadi sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dosa terbesar di antara dosa-dosa besar adalah jika seseorang mengutuk kedua orang tuanya. Ada anak yang mengutuk kedua orang tuanya. Maka dikatakan oleh para sahabat, bagaimana mungkinnya Rasul ada seorang anak yang mengutuk kedua orang tuanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu apabila seseorang mencela bapak orang lainnya sehingga orang itu mencela bapaknya lagi, dan apabila dia mencela ibu orang lainnya, kemudian ia mencela ibunya lagi. Ada si A, si B, si A mengolok-olok bapaknya si B. Karena tidak terima, si B akan pasti membalas dengan mengolok-olok bapaknya si A. Dalam kondisi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya sedang mengolok-olok orang tuanya sendiri. Dan apa kata Nabi tadi? Ini termasuk salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Maka menjadi satu hal yang juga harus kita berikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan suka mengolok-olok bapaknya kawannya. Jangan suka mengolok-olok ibunya kawannya. Karena pasti kawannya juga akan membalas mengolok-olok bapak dari anak itu atau ibu dari anak itu. Nah, inilah hal-hal yang harus kita waspadai sebagai bentuk pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang jujur, anak yang tidak suka mengambil haknya orang lain, dan yang ketiga, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang di dalam berkata-kata senantiasa mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, tidak suka mencela dan mencemooh orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah seorang mukmin dia yang suka berkata kotor, berkata jorok, berkata suka mencela, dan juga berkata yang keji. Karena seorang mukmin itu hanya akan mengeluarkan kata-kata dari lisannya, kata-kata yang baik semata. Mudah-mudahan ini menjadi satu pendidikan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, agar mereka dan kita semua tumbuh menjadi dalam pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Karena salah satu pemberat timbangan di akhirat kelak adalah akhlak yang baik dari kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.